Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, selama seminggu saya nggak upload khotbah. Setelah pulang pelayanan dari Surabaya seminggu, saya ke dokter disuruh bed rest selama seminggu. Dan hari ini pas seminggu, selama 7 hari. Dan selama bed rest, saya belajar banyak. Saya belajar tentang diri saya sendiri yang harus diperbarui, yang harus diubah. Karena banyak hal yang harus diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya seringkali bicara bahwa hidup ini miliknya Kristus, bukan milik kita. Tetapi seringkali hidup kita pakai untuk kemauan kita sendiri, semau kita sendiri tanpa peduli perasaan Tuhan. Nah, selama bed rest saya banyak belajar melihat sampai kedalaman batin. Ada hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan, ya harus bertobat. Selama ini kita lebih banyak melihat keluar, melihat orang lain, melihat kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Coba kita akan buka di Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-6. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Tuhan lebih senang melihat sampai kedalaman batin kita. Tuhan lebih tertarik dengan isi hati kita daripada apa yang kita perbuat. Tapi kebanyakan kita lebih mementingkan dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Apalagi kalau yang kita perbuat dan kita lakukan itu dilihat orang, dinilai orang, dipuji orang. Kita lebih senang melihat ke sana. Tetapi Tuhan lebih senang melihat kebenaran yang di dalam batin kita, motivasi hati kita, kesungguhan kita, hal yang tersembunyi yang orang lain tidak lihat, yang orang-orang lain tidak pernah tahu, tidak pernah perhatikan. Itu yang Tuhan perhatikan dan Tuhan lihat. Kita bisa kelihatan hebat di luar, kita bisa kelihatan bagus di luar, tapi kalau yang di dalam ini penuh dengan motivasi yang tidak benar, itu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Selama bed rest saya belajar banyak, mengkoreksi sampai kedalaman batin dan bertobat. Kalau didapatin motivasi buruk, saya harus berubah. Gaya hidup saya yang seringkali hampir tiap hari tidak pernah tidur malam, saya harus berubah. Ternyata setelah konsultasi dengan ahli gizi dan dokter, itu tidak bagus buat kesehatan. Dan benar-benar, dan sekarang saya sedang menikmati akibatnya dari hal yang salah. Cara makan, pola hidup, gaya hidup, itu mempengaruhi banyak hal. Ini dari secara fisik saja loh. Makanya hidup ini ternyata bukan hanya sekedar kita mengikuti mau kita sendiri, kita harus ngikutin maunya Tuhan. Ada hukum roh dan ada hukum tubuh. Ketika hukum dilawan, hukum gak jadi pembela kita. Hukum akan melawan kita. Kalau kita ngelawan hukum tubuh, harusnya tubuh istirahat, sudah kasih sinyal capek harus istirahat, kasih sinyal lapar harus makan. Tetapi kita lawan, akhirnya apa? Hukum tidak membela tubuhmu, justru akan mendatangkan banyak kelemahan dan sakit penyakit. Itu yang saya alami. Saya belajar banyak dari kejadian ini. Saya harus berubah dengan cara hidup saya, pola tidur saya, pola makan saya. Saya koreksi diri saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih buat teguran ini. Membuat saya semakin banyak belajar, berubah. Saya ingin menyenangkan hatimu. Saya ingin habiskan waktu saya ngadain ini untuk nyenengin hatimu saja. Aku ingin sisa hidupku ini kau dapatin berkenan. Sampai kedalaman batinku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan berikan hikmat pengertian supaya ini saya belajar dalam ketetapannya. Saya pikir selama ini saya sudah khotbah, saya sudah ngajar, saya sudah pelayanan, saya sudah nginjil, saya sudah ngerti. Ternyata banyak hal yang harus saya perbaiki hari demi hari. Ikut Tuhan itu by proses, progress. Diubahkan hari demi hari. Diubahkan hari demi hari. Dari hal-hal yang kita anggap benar menurut cara pandang kita sendiri, ternyata menurut cara pandang Tuhan tidak benar. Nah, ini yang harus dibereskan. Ini yang harus diubahkan. Saya berdoa apa yang saya alami ini menjadi pelajaran mahal
buat Bapak Ibu juga untuk bisa belajar. Jaga tubuhmu, jaga hidupmu, jaga sikapmu, jaga motivasi hatimu. Kita mau didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita buka di Mazmur 46 ayat yang ke-10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Benar-benar suruh bed rest, belajar, mengerti Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, mengerti hukum dan ketetapan Tuhan, mengerti perasaan Tuhan. Itu tidak mudah, itu by proses. Karena Tuhan juga punya perasaan, punya kemauan, punya kehendak. Kalau kita mau pengen nyenengin hati Tuhan, ya kita mau belajar, ngerti perasaannya, ngerti kemauannya, ngerti kehendaknya. Nah, kita supaya sejalan, seirama dengan hati Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita ini tidak bertentangan, tetapi berjalan seperti yang Dia mau, berjalan seperti yang Dia inginkan. Ini dibutuhkan kita ini mengkoreksi diri dan sadar diri. Kalau kita nggak berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan selalu merasa paling benar, kita akan selalu merasa paling pinter, kita akan selalu merasa paling hebat, merasa mampu, merasa bisa. Akhirnya tidak peduli Tuhan. Kadang hal-hal yang seperti ini diizinkan buat saya, untuk saya belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berubah. Belajar mengerti bahwa Tuhan punya kemauan, punya kehendak, punya keinginan dan kerinduan dalam kehidupan saya secara pribadi. Tuhan juga punya kerinduan atas kehidupan Bapak Ibu. Tuhan punya kerinduan atas setiap masing-masing kita. Karena Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan secara ilahi untuk melakukan kehendak-Nya, bukan melakukan kehendak kita. Seringkali keadaan kondisi menipu kita. Kita pikir kita punya segala sesuatu yang harus kita kerjakan, punya tujuan, punya kerinduan, punya cita-cita yang harus kita kerjakan. Kita lupa dengan tujuan Tuhan. Kita nggak peduli lagi dengan Tuhan. Kita belajar mau ngerti isi hati Tuhan. Ngerti isi hati Tuhan. Dan saya belajar banyak untuk belajar ngelihat sampai kedalaman batin kita ini. Yang orang lain tidak lihat, yang orang lain tidak pernah perhatikan. Tuhan perhatikan motivasi kita, gaya hidup kita, kata-kata kita, tujuan kita, cita-cita kita. Tuhan perhatikan sesuai kehendak-Nya apa tidak. Karena tujuan dari akhir kehidupan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam kondisi apapun juga, kita belajar mengucap syukur bahwa Tuhan baik, punya rencana di balik semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Membuat kita semakin berkenan di hadapan-Nya. Di 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan tetap baik. Dalam kondisi apapun, Tuhan tetap baik. Sekalipun kita rasanya berat untuk mengucap syukur, tetapi Tuhan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan baik untuk selama-lamanya. Dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dia baik adanya. Dia selalu mendatangkan kebaikan. Tuhan punya rencana-rencana ilahi yang harus digenapi dalam kehidupan kita. Ketika kita ini sudah berjalan keluar dari jalur apa yang Tuhan tentukan, Tuhan akan tarik dan seret kita kembali pada pusat kehendak-Nya. Kadang lewat persoalan, lewat masalah, lewat kejadian, lewat keadaan. Sebenarnya Tuhan kasih warning kepada kita, aku tuh baik loh. Kamu kalau jalan terus begitu, nanti kamu akan ketemu problem dan masalah. Ini tak peringatin. Tuhan selalu kasih warning kepada kita sebelum mendatangkan hukuman. Dikasih warning. Supaya kita berjalan dalam ketetapannya. Sebab Tuhan baik. Dalam kondisi tidak enak buat kita, keadaan tidak enak sekalipun, kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Orang bersyukur dalam keadaan kondisi baik-baik, kondisi diberkati, kondisi sehat, kondisi tidak sakit-sakitan. Semuanya bisa lakukan dengan baik. Tetapi bagaimana kalau kondisi kita nggak baik, kondisi kita nggak sehat,
kondisi kita lagi tertekan. Apakah kita bisa bersyukur? Kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik sampai selama-lamanya. Mazmur 106 ayat yang pertama, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Selama Bapak Ibu dengar firman ini, kasih setia Tuhan masih tersedia. Engkau melakukan dosa dan pelanggaran, hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati, hidup dalam kekecewaan. Minta ampun sama Tuhan. Minta darahnya menguduskan. Minta ampun sama Tuhan, kasih setia Tuhan masih tersedia. Dia sanggup mengampuni dan memulihkan hidupmu. Tidak ada hal yang tidak sanggup dipulihkan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan itu tersedia. Ketika kita mau datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti ampuni. Tuhan pasti bahwa kita ngalami kehendaknya, akan dipimpin kembali. Selama hatimu mau bertobat sama Tuhan, Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup melakukan hal yang ajaib dan hal yang ilahi, akan membawamu dipimpin dalam pusat kehendaknya. Karena kasih setia Tuhan masih tersedia sampai hari ini. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Makanya selama masih diberikan kesempatan, kita harus pakai kesempatan ini untuk bertobat, sadar diri. Jangan kita malah nikmatin hidup dalam dosa. Toh ujungnya kita akan menikmatin, karena upah dosa adalah maut. Cepat atau lambat, ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita akan terima upahnya. Makanya sebelum ada murka Tuhan, jauh lebih baik kita bertobat dan sadar diri balik sama Tuhan. Dan Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan itu tetap baik sampai selama-lamanya. Mazmur 136 ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini diulang berkali-kali di berbagai pasal, membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Karena dari sananya Tuhan baik. Dari mulanya Tuhan ciptakan manusia menjadi serupa segambar dengan Tuhan untuk menguasai bumi. Dan ternyata hati manusia jauh daripada Tuhan. Selama hari ini kita mau bertobat, sadar diri dan balik sama Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup melakukan pemulihan, bikin breakthrough dan terobosan. Saya belajar banyak. Karena saya harus bed rest, saya koreksi sampai kedalaman batin saya. Tuhan, selama aku tinggal di bumi ini, kalau aku bikin kesalahan, bikin pelanggaran, hal yang menyakitin hatimu, pola hidup, gaya hidup yang tidak berkenan di hadapanmu, aku mau berubah Tuhan. Aku mau ngikutin caramu, aku mau ngikutin maumu. Aku belajar banyak dari kesalahan dan pelanggaran dan dosa yang aku lakukan. Aku mau berubah, aku menyenangkan hatimu. Aku mau berjalan dalam ketetapanmu setiap hari. Aku pingin didapatin menjadi orang yang menyenangkan hatimu. Aku pingin didapatin menjadi orang kesayanganmu. Dan saya harus bertobat. Dan saya selama bed rest, Tuhan banyak ubahkan di dalam hati saya. Ternyata Tuhan itu baik. Sekarang kita buka di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Ini orang tua kita dalam waktu yang pendek mendidik kita dengan apa yang dianggap baik. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ternyata Tuhan kadang harus didik kita supaya kita ini hidup benar dalam ketetapannya. Semakin Bapak Ibu ini menjadi orang yang penting menurut kacamata Tuhan, semakin Bapak Ibu akan dididik dengan cara Tuhan, supaya semakin dipakai untuk kemuliaan namanya. Makanya kadang seringkali kita ini melakukan hal yang sedikit saja, kok rasanya banyak yang ini dan itu. Kalau orang lain kok melakukan ini, sudah melakukan hal yang sembarangan, kok mereka hidup-hidup tenang saja. Sedangkan kita baru melakukan ini, itu aja sudah ditegur Tuhan. Itu artinya kita ini menjadi orang yang penting di hadapan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ingin hidup kita memberkatin banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang. Hidup kita ingin menyenangkan hatinya. Ingin hidup kita ini memberi pengaruh yang lebih besar lagi. Memang didikan itu tidak mendatangkan sukacita, justru mendatangkan duka cita. Justru dengan didikan membuat kita belajar dari kesalahan dan pelanggaran yang kita perbuat. Bapak Ibu, kalau engkau sedang alami banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan sedang didik, responi dengan baik, bertobat dan balik sama Tuhan. Minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Semakin kita dibawa dalam proses, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan mau kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. By proses, tidak enak memang. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hidup kita sepenuhnya untuk Dia, untuk Dia. Makanya Tuhan terus bentuk kita. Tuhan proses kita. Tidak enak rasanya. Tapi di ujungnya kita akan menikmatin kemuliaan yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Itu loh baiknya Tuhan. Makanya kalau proses terjadi, kejadian buruk atau apapun lah namanya, belajar tetap cintai Tuhan, tetap kasihin Tuhan, tetap hormatin Tuhan. Belajar melihat sampai kedalaman batin kita sendiri dan kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan ubahkan. Hari demi hari kita harus diubahkan. Suka tidak suka, semua hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang najis, hal yang kotor yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus kita izinkan Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Kita ingin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Dalam segala hal, dalam tindakan, perbuatan, ucapan, pikiran, atau apapun lah yang kita lakukan. Kita ingin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ingin menjadi dampak besar bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa, kita semakin hari, semakin berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Ternyata, hal yang sifatnya daging ini seringkali menyeret kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tahu, kita harus kenalin diri kita sendiri. Apa aja yang selama ini seringkali nyeret kita, membawa ke dalam hal-hal yang duniawi, membawa kita ke dalam hal berdosa. Kita minta Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk dibereskan. Hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Kenali kelemahanmu, kenali kekuranganmu sendiri, kenali semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bawa sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan pulihkan, biar Tuhan ubahkan. Hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin hari semakin dahsyat, dan namanya semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui hidup kita, melalui keluarga kita, melalui anak cucu kita. Hari ini saya berdoa Tuhan campur tangan. Tuhan bicara dalam hatimu, Tuhan beracara dalam hidupmu, Tuhan bekerja secara pribadi dalam hidupmu, dan Roh Kudus bicara dalam hatimu. Ambil keputusan untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Nomor satukan Tuhan lebih dari apapun juga. Dia Allah yang baik. Dalam kondisi kita yang gak baik sekalipun, Dia tetap baik. Dia tetap punya jalan keluar
Dia sanggup buat mujizat. Dia sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang baik. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan bicara terus, Tuhan bekerja terus, Tuhan beracara terus dalam hidup kami. Ubahkan terus kami menjadi serupa segambar dengan Engkau, semakin menyerupai karakter-Mu dalam kehidupan kami. Jadi berkat bagi banyak orang. Selidikin sampai kedalaman batin kami, Tuhan. Kalau didapatin semua kenajisan, kekotoran yang tidak berkenan, Kau cabut sampai ke akarnya. Dapatin kami menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau baik. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau pulih. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua.
menyenangkan hatimu. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya,
Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. Satu. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Maralah bagimu. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman yang begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago.
tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyian. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara mandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nanalamaya, dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana nanamu. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus.
Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya kau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, kanan. Kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang tidak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.